Hey guys, hari ini gue mau ngomong tentang identitas. Tahu gak sih bahwa identitas itu penting banget? Karena Alkitab mengatakan bahwa as a man believes in his heart, so is he. Jadi kalau kita percaya kita orang yang gak berharga, ya begitulah kita akan menjadi orang yang gak berharga. Kalau kita percaya kita orang miskin, ya begitulah kita akan jadi orang miskin. Kalau kita percaya bahwa kita nggak diinginkan, maka kita akan menjadi orang yang nggak diinginkan. Artinya gini, kita akan mengalami apa yang kita percaya. Dan kita akan jadi apa yang kita percaya tentang kita. Bukan tentang orang lain. Jadi orang lain mau ngomong apa tentang lu, kalau lu percaya sesuatu yang berbeda itu akan menjadi bagian dari hidup lu. Contohnya orang tua lu bilang, papa bangga sama kamu, papa sayang sama kamu, kamu luar biasa. Tapi lu memilih buat gak percaya. Dan lu memiliki terjemahan sendiri akan diri lu bahwa lu gak dicintai, lu orang yang gagal. Hanya karena pengalaman hidup lu ya yang gagal. Atau bahkan walaupun Alkitab mengatakan bahwa kamu berharga, kamu dicintai, ya kamu dihormati, kamu diberikan dimahkotai kemuliaan. Tapi lu percaya, enggak, buktinya semua orang tinggalin gue. Buktinya hari ini gue dicampakkan. Nah, tiba-tiba lu percaya tentang itu, maka lu jadi kayak begitu. Makanya ketika lu percaya lu gak berharga, lu akan berpikir hal-hal yang gak berharga. Lu akan mengatakan hal-hal yang gak berharga. Ya, lu percaya lu sampah, ya lu akan bersikap seperti sampah. Lu akan berpikir nyampah, lu akan ngomong nyampah. Lu orang miskin gitu ya lu akan berpikir miskin, lu akan berkata-kata miskin, lu akan punya masa depan yang miskin. Ya, makanya hari ini teman-teman penting banget untuk kita sadar betul identitas kita tuh siapa. Yes, kita adalah manusia berdosa. Gak bisa dipungkiri. Kita bilang gini, kalau kita gak berdosa, kita mengatakan kita gak berdosa, kita penipu. Ya, karena kita bilang bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi teman-teman harus sadar bahwa Yesus Kristus telah mati buat kita untuk gantiin posisi kita supaya identitas kita yang dulu ketika Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan, dimahkotai kemuliaan kehormatan dan segala sesuatu ditaruh di bawah kakinya, walaupun itu representing Yesus, tapi Yesus sekarang tinggal dalam kita untuk merestorasi identitas kita dalam Kristus. Makanya teman-teman, gue inget film ini ya, Thor Ragnarok. Lo tahu kan bahwa Thor ketika dibuang, terus dia kehilangan dia punya Noir itu ya, dia punya kapak itu, dia punya dia punya apa sih namanya itu? Ya situlah senjatanya. Terus dia berpikir bahwa memang dengan senjatanya dia jadi powerful. Tapi dia lupa bahwa dia sudah menaruh identitasnya kepada kemampuannya, kepada skillnya, kepada kalau kita mungkin kemampuan kita, apa yang kita punya, skill-skill kita, pengalaman kita, pelayanan kita. Sehingga ketika itu dicabut lu merasa powerless. Padahal di dalam Kristus lu powerful. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Bahkan Galatia 2 ayat 20 bilang, bukan lagi kamu yang hidup, tetapi Kristus tinggal dalam kita. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi roh Kristus itu dalam diri kita. Mengalahkan semua penterjemahan apapun tentang hidup kita. Lu punya kelemahan, akui. Lu punya keterbatasan, akui. Lu punya kebiasaan dosa, akui. Lu punya kegagalan, akui. Lu punya ketakutan, akui. Lu punya disorder, akui. Lu punya keterikatan, akui. Lu punya kecenderungan, akui. Tetapi pengakuan yang ini harus jadi inferior dibandingkan pengakuan yang satunya, yang superior, yaitu apa? Christ in me, the hope of glory. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Sehingga kita perlu mendefinisikan hidup kita bukan dari kelemahan kita, tapi dari kekuatan kita. Justru kita gunakan kekuatan kita untuk develop kita punya kelemahan. Itulah yang namanya proses pengudusan, penyucian supaya kita benar-benar semakin serupa dengan Tuhan. Penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, penuh dengan kebijaksanaan. Teman-teman, makanya penting banget untuk kita bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam hadirat Tuhan, bertumbuh dalam keluarga Tuhan. Tanpa ketiga elemen Tuhan ini kita gak mungkin bisa grow. Identitas itu gak bisa lu sekedar perkatakan, dengerin. No. Lu harus build di dalam tiga elemen ini. Mungkin kurang tepat tiga elemen, tiga hal ini. Ya, aku bisa bilang ini sebuah anugerah Tuhan ya. Yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua kehadirannya, yang ketiga keluarga Tuhan. Firman Tuhan ya lu harus renungkan sampai lu memahami, sampai hati lu menangkap,
Lu renungkan, lu perkatakan, lu ingat lagi, remembering, lalu terjemahkan seluruh hidup lu dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan bilang. Ya, praktekkan, lakukan, renungkan lagi. Lalu yang kedua, hadirat Tuhan, di mana kita diam di dalam Dia, punya hubungan intim, ambil waktu untuk duduk diam dekat Dia, melatih pendengaran, melatih penglihatan, melatih perasaan, ya, melatih kesadaran, membangun kesadaran akan kehadirannya, dan berdoa, ya, sebagai anak yang telah ditebus, berdoa dari identitas yang baru, bukan berdoa dari ketakutan, tapi berdoa dari kasih, bukan berdoa dari kepanikan, tapi berdoa dari damai sejahtera, bukan berdoa dari kesalahan, tapi berdoa dari kebenaran. Di mana? Di dalam Kristus, karena semuanya Kristus. Jadi kita harus istirahat di dalam Kristus. Ini yang membuat hidup kita jadi powerful banget. Gue sampai hari ini merasa sepertinya kayak kok ada beberapa kelemahan gue yang semakin kuat. Tapi walaupun rasanya semakin kuat, tapi gue gak mau setuju. Gue bisa bilang, yes, dia kayaknya mulai berusaha untuk mencuri perhatian gue. Tapi tetap lawan dengan firman, lawan dengan doa dan penyembahan, dan terakhir hidup dalam komunitas, punya mentor, punya orang-orang yang dimana lu submit, punya orang-orang dimana lu juga submit ke samping dan submit ke bawah. Orang-orang yang ada di atas, di samping, dan di bawah. Ini akan melengkapi kita punya kesempurnaan, artinya kedewasaan dalam Tuhan. Ya, seperti tadi filmnya si Thor, ya, dia merasa kekuatannya ada dalam dia punya kemampuan dalam si Mjolnirnya itu. Tapi satu waktu ketika dia lawan Hela kakaknya, ya dia diingatkan kembali sama papanya, ya Odin, bahwa hey, sebenarnya the power is in you. You are the power. Kekuatan itu adalah elu. Dia sadar sehingga tanpa si Mjolnirnya itu, dia mendapatkan kekuatannya dia, bahwa dia adalah the God of Thunder. Jadi dia gak perlu lagi ada alat itu, ada Mjolnir itu untuk membuat dia berkuasa. Sama teman-teman. Ya, gift, calling, power, identity, semua resources yang lu butuh sudah ada dalam diri lu di dalam Kristus. You just need to realize it. You just need to believe it. You just need to express it, practice it. Latih, sadari, bangun, dan mulai hidupi identitas baru lu. Karena di akhir-akhir gini teman-teman, kalau ini kita gak pegang, kalau identitas kita gak kuat, maka kita akan jadi korban perasaan, korban sakit hati, korban ketakutan, korban kekhawatiran, korban krisis, korban. Sedangkan Yesus sudah menjadi korban supaya elu gak harus hidup jadi korban, tetapi lebih dari pemenang. Makanya identity, dia akan reveal lu punya ability. Ya, identity reveals ability. Jadi kalau lu sadar identitas lu, kemampuan lu akan muncul di situ. Ini kenapa iblis berusaha untuk curi identitas lu. Dia berusaha mencuri perhatian lo. Musuh datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mulai dari apa? Mencuri perhatian. Membuat seperti masalah lebih besar. Membuat kekurangan lo lebih besar. Kegagalan lo lebih besar. Karena iblis gak bisa hancurin hidup lo. Iblis gak bisa hancurin hidup kita yang di dalam Kristus. Yang bisa dia lakukan adalah membuat kita tertipu dan lupa kita siapa. Ketika kita lupa kita siapa, kita yang bunuh diri. Dengan pikiran kita dan rasa percaya, kepercayaan yang salah, wrong beliefs. Dia bilang wrong beliefs produces wrong action. Ya, berarti kalau right beliefs produces right action. Kepercayaan yang salah menghasilkan sikap yang salah. Tapi kalau kepercayaan yang benar akan menghasilkan sebuah sikap yang benar. Makanya Efesus 5 ayat 8 dia bilang gini, dulu kamu kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah anak-anak terang. Ya, yes, kita kegelapan, itu masa lalu. Tapi sekarang karena Kristus kita telah diubah menjadi anak-anak terang. Makanya hiduplah sebagai anak-anak terang. Lihat, identity reveals ability. Ya, identity reveals lifestyle. Anak terang, hiduplah sebagai anak terang. Kalau kita percaya kita kegelapan, kita percaya kita kesia-siaan, ya maka gaya hidup lo akan di situ. Makanya Alkitab jelas bilang, barang siapa percaya. Karena gue yakin banget kalau kita benar-benar percaya, lu pasti melakukan.
Kalau sampai kita sulit melakukan, berarti lu belum benar-benar percaya. Karena kalau benar-benar percaya, dan percaya itu juga adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau belajar mendekat dengan Dia, tadi 3 tadi ya, firman Tuhan, hadirat Tuhan, keluarga Tuhan. Ini akan membangun kita punya sistem belief. Ketika sistem kepercayaan terbangun, maka ability akan kebangun, kemampuan akan terbangun. Dan lu akan menjadi immovable, unstoppable, gak tergoyahkan. Makanya Daud bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Dalam terjemahan lain dibilang, I set my eyes continually before you, before him. Ya saya senantiasa memandang kepada Tuhan, aku gak goyah. So teman-teman, belajar dari Thor. The power is in you, the future is in you. Ya, semua yang besar, it's in you. Bukan karena kita, because Christ now is in you. That is your identity. Lu bukan orang gagal, lu bukan sampah, lu bukan sia-siaan, lu anak Tuhan. Ditebus dengan darah yang mahal. Lu bukan ciptaan murahan, lu ciptaan yang mahal. Come on, wake up. Wake up. Mulai the word of God, firman Tuhan, the presence of God, hadirat Tuhan, and the family of God. 3 ini lu harus punya, and latih identitas lu. Kalau identitas lu teguh, nothing can stop you to make an impact bersama dengan Tuhan.